Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke 22 ya. Ya, ini majelis yang ke-23 dari hari yang ke-7 pada daurah fikih kita membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji kelanjutan dari pembahasan Kitabul Buyu'. Kita akan memasuki bab al-ju'alah dan bab al-ijarah. Kata Syekh rahimahullahu taala, ya, kata beliau, babul ju'ala wal ijarah. Bab tentang al-ju'ala dan ijarah. Al-ju'ala bisa di dhamma jimnya, bisa di kasrah, dan bisa juga di fathah. Al-ju'ala, al-ji'ala dan al-ja'ala. Wal ijarah. Ini dua pembahasan. Ada kemiripan di dalamnya. Karena itu Syekh rahimahullah menyebutkannya secara bersamaan. Ada kemiripan, namun ada perbedaan dalam banyak sisi. Yang insyaallah ta'ala akan kita terangkan. Baik. Syekh rahimahullah menjelaskan definisi dari keduanya, sekaligus beliau membedakannya. Ya, dan ini di dalam bab ini ada 5 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama definisi al-ji'ala dan ijarah. Kata beliau, wa huma ja'lu malin ma'lumin liman ya'malu lahu 'amalan ma'luma aw majhulan fil ja'alah. Nah, wa ma'luman fil ijarah aw ala manfa'atin fid dhimmah. Ini definisi untuk keduanya. Jadi ja'ala dan ijarah adalah ja'lu malin ma'lum, memberikan atau mengkhususkan harta tertentu, liman ya'malu lahu amalan, bagi orang yang bekerja untuknya sebuah pekerjaan. Ma'luman, kalau di ijarah, di akad sewa menyewa ijarah, dia adalah ma'luman, hal yang dimaklumi. Ya. Au majhulan fil ja'ala. Kalau di akad ja'ala itu majhul. Dia tidak harus dimaklumi, tidak harus diketahui. Nah, majhulan fil ja'ala wa ma'luman fil ijarah. Ini perbedaannya ya. Majhul di ja'ala dan ma'lum di ijarah. Au ala manfa'atin fid dhimmah. Atau dia diberi upah karena dia melakukan sebuah manfaat fid dhimmah, di atas tanggung jawabnya.
Manfaat fid dhimmah. Manfaat yang di atas tanggung jawabnya. Baik. Jadi sekarang beliau terangkan huma keduanya al-ja'ala dan ijarah. Jadi keduanya mirip dalam satu hal dan ada perbedaan dalam hal yang lainnya. Ya, di mana keduanya sama-sama terdapat di dalamnya pemberian upah. Pemberian upah atau harta tertentu. Kepada siapa dia berikan? Kepada orang yang bekerja untuknya. Kepada orang yang bekerja untuknya. Tapi di sini diterangkan oleh Syekh kalau ja'ala pekerjaannya ya boleh tidak tertentu. Tapi kalau ijarah harus diketahui apa pekerjaannya. Harus diketahui apa pekerjaannya. Yang pertama. Atau ya diberikan upah pada sebuah manfaat di atas ad-dhimmah, di atas tanggung jawabnya. Nah, jelas ya? Contoh ijarah misalnya, ya, seorang berkata, ya, siapa yang bekerja untuk saya memperbaiki tembok ini, ya, dari pagi sampai sore, maka saya beri upah 50.000. Jelas ya? Ini apa? Ijarah, dia menyewa. Kalau ja'ala tidak. Ada tembok begitu. Terus dia katakan siapa yang memperbaiki tembok saya ini, maka saya akan berikan 50.000. Ya. Ijarah dimaklumi. Apa yang dia kerja, kemudian waktu kerjanya dari mana sampai mana. Tapi kalau ja'ala tidak. Ya. Jelas ya? Hanya sebatas temboknya selesai sudah. Pekerjaan, sudah selesai pekerjaan, dia diberi upah. Dia diberi ju'alah. Baik. Jadi secara umum keduanya ada bentuk makna menyewa, memberi upah, mempekerjakan orang. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang insyaallah ta'ala kita akan rinci. Ya ada 7 perbedaannya. Jelasnya antara ijarah dan apa? Ju'alah. Baik. Ini definisi. Kemudian pembahasan yang kedua, ketentuan upah untuk ja'ala dan ijarah. Kata beliau, faman fa'ala ma ju'ila alaihi fihima istahaqqa al-iwad. Wa illa fala. Ya. Kata beliau, siapa yang mengerjakan tugas yang ia akan diberi upah di dalamnya, maka dia berhak mendapatkan upahnya. Mendapatkan iwab, ganti dari kerjanya, imbalan dari kerjanya. Itu upah. Wa illa fala. Ya, kalau tidak selesai maka fala. Maka dia tidak diberi. Maka tidak diberi. Jelas ya? Iya. Jadi kalau misalnya dia tunaikan kerja sebagaimana yang diminta, maka dia berhak mendapatkan upahnya. Kalau tidak, maka dia tidak diberi. Tidak diberi. Misalnya seorang menentukan, siapa yang menggali untuk saya sumur sehingga keluar airnya, maka saya beri upah sekian. Misalnya dia sebutkan saya beri upah 5 juta. Dia gali sumur sampai keluar airnya. Ya. Jelas ya? Dia menggali. Ya, tapi tidak ada air yang keluar. Maka ini untuk ja'ala tidak diberi upah. Karena belum apa? Belum selesai. Demikian pula ijarah. Kalau memang akadnya sampai keluar air. Tapi ijarah, kadang dia katakan, ya siapa yang bekerja dari sekian sampai sekian untuk menggali sumur, saya beri upah. Maka dia bekerja menggali sumur. Walaupun airnya belum keluar,
Ya, tapi sepanjang dia sudah melakukan pekerjaan, dia sudah berhak mendapatkan apa? Mendapatkan upah. Jadi secara umum begitu. Seorang harus melaksanakan apa yang diamanahkan atau apa yang disepakati dalam akad kerjanya. Ya. Sehingga dia mendapatkan upah. Kalau dia tidak tunaikan, maka dia tidak mendapatkannya. Dia tidak mendapatkannya. Kemudian kata Syekh, illa idza ta'addara al-amala fil ijarah fa innahu yataqassatu al-iwad. Kecuali kalau pekerjaan di dalam ijarah itu ta'addar, tidak bisa dia lakukan, maka dia mendapatkan bahagian dari upahnya. Ya. Ini di antara perbedaannya. Jelas ya? Ya kalau ju'ala, dia tidak sampai ke target yang dikerjakan, sudah tidak diberikan upah. Ya, berbeda dengan ijarah, berbeda dengan menyewa. Jelas ya? Berbeda dengan menyewa. Ya, kalau misalnya saya katakan kepada si A, atau saya katakan kepada seorang, siapa yang mengantar saya ke Jogja, maka saya akan berikan upah 300.000. Jelas ya? Ini jualan. Sifatnya jualan. Maka berangkatlah mobilnya, kemudian macet di jalan atau rusak di jalan mobilnya. Ya, baru sampai Klaten sudah rusak. Belum sampai Jogja. Jelas ya? Maka di sini dia tidak dapat upah karena apa? Belum selesai. Ini pada ju'ala. Tapi kalau ijarah, ya, pada ijarah saya menyewa mobil untuk kemana? Ke Jogja. Ya. Untuk mengantar saya ke Jogja, saya beri sewaannya 300.000. Ya. Kalau sampai di pertengahan jalan sudah sampai Klaten ternyata macet, atau ternyata rusak mobilnya, tidak bisa melanjutkan, maka saya berikan 1/2 dari harga saja, karena dia baru mengantar saya setengah. Jelas ya? Ini perbedaan. Baik. Kemudian kata beliau membawakan di sini hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya ju'ala dan ijarah ini. Ya. Walaupun tentang ju'ala dan ijarah ini adalah hal yang dimaklumi dan syariatannya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW. Tentang ju'ala sudah berlalu bersama kita ayat waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Ya, ini bentuk dari ju'ala. Siapa yang mendatangkan pencuri itu, maka dia akan mendapatkan makanan 1 onta penuh. Makanan yang dibawa oleh 1 onta penuh. Dan saya menjaminnya. Iya. Dia paman, tapi apa yang diberikan itu bentuknya ju'ala. Sebab dia hanya meminta pencurinya didatangkan. Ya. Tidak ditentukan jenis amalannya. Yang penting pencurinya ketemu. Dan ini ju'ala. Jelas ya? Kalau ijarah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin." Ya, sungguhnya sebaik-baik orang yang engkau beri upah padanya orang yang kuat lagi terpercaya. Dan Nabi Musa alaihi salam, ya di akadnya beliau dinikahkan dengan putri orang yang memberikan padanya upah. Dengan akad dia tinggal bersamanya selama 8 tahun. Ya. Jelas ya? Kalau disempurnakan maka itu adalah tambahan kebaikan darinya. Baik. Dan 2 hal ini adalah hal yang disepakati tentang disyariatkannya oleh para ulama. Kemudian di sini Syekh membawakan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an qala Allah Ta'ala salasatun ana khasmuhum yawmal qiyamah. Rajulun a'ta bi thumma ghadar. ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤت أجره رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu' bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan bahwa Allah berfirman dalam hadits qudsi,
ada 3 orang, saya adalah khasmuhum yaumal qiyamah. Ya, lawan bertikai mereka pada hari kiamat. Ada 3 orang. Siapa 3 orang ini? Rajulun a'ta bi thumma ghadar. Ya. Seorang yang memberi karena saya, lalu dia dia mengingkari. Ya. Wa rajulun ba'a hurran fa akala samah. Yang kedua adalah seorang lelaki yang menjual orang yang bebas, lalu dia makan harganya. Ya. Jelasnya ini orang-orang yang berdosa besar semuanya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrah. Dan seorang lelaki dia menyewa, mempekerjakan seorang pekerja. Pekerja ini sudah menunaikan kewajibannya. Sudah menunaikan apa yang diminta darinya. Tapi yang mempekerjakannya tidak memberikan upahnya. Ya, insyaallah. Rawahu Muslim. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, maka hadits ini menunjukkan tentang bolehnya ijarah. Ya, yang pertama. Kemudian hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang pekerja apabila dia sudah menaikkan kerjaannya, maka dia berhak untuk mendapatkan upahnya. Ya, berhak untuk mendapatkan upahnya. Dan hadits ini terdapat di dalamnya ancaman bagi siapa yang tidak memberikan upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya dan telah memenuhi apa yang diminta darinya. Iya. Jelas ya? Ya, ini Islam mengatur hal ini tentang masalah ijarah dan ju'alah. Ya. Agar supaya baik kehidupan di tengah manusia dan mereka saling menunaikan amanah dan saling menghargai. Ya. Orang-orang yang bekerja bersamanya. Ini subhanallah, hingga hari ini masih diketemukan atau banyak diketemukan orang-orang yang tidak menunaikan hal yang sewajibnya dia tunaikan terhadap orang yang bekerja kepadanya. Nah, selesai di sini pembahasan tentang pembawaan Syekh membawakan dalil-dalilnya. Ya. Sini Syekh menjelaskan pembahasan yang ketiga, perbedaan antara ja'ala dan ijarah. Ya. Kata beliau, wal ja'alatu awsa'u min al-ijarah. Li'annaha tajuzu ala a'mal al-qurab. Ini perbedaan yang pertama. 2 perbedaan beliau sebutkannya. Ya. Wa li'anna al-amala fiha yakunu ma'luman wa majhula. Wa li'annaha aqdun jaiz bi khilafil ijarah. Ya, bahkan 3 perbedaannya, 3 perbedaan. Sini tertulis 2. Kalau tulis 3 tidak apa-apa. Kata beliau, al-ja'ala awsa' min al-ijarah. Al-ju'ala itu lebih luas daripada apa? Daripada akad ijarah. Ya, dari sisi mana lebih luasnya? Ya. Syekh menerangkan, kalau ju'ala itu boleh terhadap amalan kurbah. Pada amalan ketaatan. Ya. Jelas ya? Pada hal-hal yang merupakan ketaatan. Nah, ini yang pertama. Iya. Seorang misalnya mewakilkan orang lain untuk menghajikannya. Jelas ya? Dan untuk menghajikan ini diberi ju'alah. Diberi apa? Pemberian. Ini boleh. Kurbah. Tapi kalau dia katakan saya sewa kamu untuk menghajikan saya, tidak boleh menyewa. Jelas ya? Ini tidak boleh diijarah. Hanya boleh ju'ala saja diberikan. Jelas ya? Baik. Atau contoh misalnya, dia katakan kepada seorang, ya, sembelihkan untuk saya hewan kurban ini, saya akan berikan ju'ala,
Ya upah, ya bahasanya upah semua ya dalam bahasa Indonesia. Ya, saya akan berikan upah berapa? Misalnya 100.000. Ya, maka ini boleh ju'ala. Tapi kalau dia sewa, ya akadnya sewa ini tidak boleh sebab dia tidak ada ijarah di dalam amalan ketaatan. Jelas ya? Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau pada ju'ala pekerjaannya itu pekerjaan yang bisa dimaklumi dan pekerjaan yang bisa belum dimaklumi atau belum ditentukan. Ya, jelas ya? Belum ditentukan. Berbeda dengan al-ijarah. Ya, berbeda dengan ijarah. Al-ijarah ini pekerjaannya ya harus diketahui. Harus diketahui. Adapun ju'ala tidak harus diketahui jenis amalan yang akan dia diberikan upah dengannya. Jelas ya? Jadi kata misalnya ada yang berkata, siapa yang membantu saya di kebun, maka saya akan beri upah 100.000 misalnya. Ya. Di kebun apa? Dia belum tahu apa yang dikerja di kebun. Jelas ya? Maka ini boleh ju'ala. Tapi kalau ijarah dia menyewa, maka harus dia tentukan dia kerjanya apa. Di kebun kerjanya apa? Jelas ya? Apakah menanam? Ya. Atau dia membersihkan? Atau yang semisal dengan itu. Baik. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, wali annaha aqdun jaiz. Ya, ju'ala adalah akad yang boleh. Ya. Ju'ala adalah apa? Akad yang boleh. Ya, adapun ijarah dia adalah akad yang lazim. Ya. Akad yang lazim. Maksudnya begini, dia adalah akad yang boleh dari sisi setiap dari dua belah pihak. Kalau ju'ala itu boleh membatalkan akad tanpa izin salah seorang dari keduanya. Jelas ya? Dia boleh akadkan, dia boleh batalkan tanpa izin salah seorang dari keduanya. Berbeda dengan ijarah, sewa. Kalau dia ingin membatalkan, ya, tidak boleh membatalkan satu pihak. Jelas ya? Tidak boleh membatalkan satu pihak. Sebab dia adalah akad yang lazim, yang mesti berjalan. Ya. Ini perbedaan yang keberapa? Yang ketiga. Dan ada perbedaan yang lainnya. Ya. Ada perbedaan yang lainnya. Saya tambahkan di sini. Berarti perbedaan yang keberapa? Yang keempat. Perbedaan yang keempat. Ya, pada al-ju'ala itu tidak mesti diketahui berapa lama waktu kerjanya. Ya. Tidak mesti diketahui berapa lama waktu kerjanya. Berbeda dengan apa? Ijarah. Berbeda dengan ijarah harus diketahui berapa lama waktu kerjanya. Ini perbedaan yang keberapa? Yang keempat. Perbedaan yang kelima. Ya. Perbedaan yang kelima. Ijarah atau ju'ala itu tidak mesti diketahui siapa yang bekerja. Tidak mesti diketahui siapa yang bekerja. Berbeda dengan ijarah, disyaratkan diketahui siapa yang bekerja. Ya. Dia kata misalnya saya berkata, siapa yang membangun tembok ini? Ya. Sampai selesai, maka saya beri upah 1 juta misalnya. Jelas ya? Baik. Yang saya mengungkapkan ini depan banyak orang. Ya. Maka maju satu orang, dia berkata saya menyelesaikan. Maka ini ju'ala. Jelas ya? Sebab saya tidak tentukan siapa yang bekerja. Ya. Tapi kalau misalnya dia datang kepada ada seorang dia berkata, kamu selesaikan tembok ini dan saya beri upah 1 juta, maka ini akadnya apa? Ijarah. Sebab bekerja dia tentukan. Ya. Baik, ini sudah berapa? 5 perbedaan.
Ya, perbedaan yang keenam, al-ju'ala itu boleh digabungkan di dalamnya antara pekerjaan dan tempo waktu kerja. Iya. Jelas ya? Misalnya dia katakan, siapa yang menjahit untuk saya baju ini selama 1 hari, maka saya beri upah sekian. Ya, jelas ya? Jadi dia gabungkan antara pekerjaan dan antara apa? Upah kerja. Antara waktu kerja dalam sehari. Ya, dalam sehari. Dan ini tidak boleh di dalam ijarah. Dan ini tidak ada di dalam ijarah. Jadi kalau dia berkata seperti itu sifatnya ju'alah. Sebab dia hanya meminta dalam sehari, dia selesaikan jahitan. Ya. Mungkin selesai sehari, mungkin tidak selesai sehari. Jelas ya? Berbeda dengan ijarah. Ijarah itu sudah ditentukan waktu. Dari mana sampai mana dia bekerja. Iya. Dan tidak bisa dia menggabungkan seperti itu. Baik. Kemudian perbedaan yang ketujuh, kalau pada al-ju'ala itu si pekerja, ya, tidak mesti dia bekerja terus. Ya. Sebab yang dituntut darinya adalah apa? Selesai target, kan begitu? Ya, berbeda dengan ijarah. Ya, kalau dia sudah dibikin akad, dia kerja dari jam 8 sampai sore, maka dari jam 8 sampai sore ini dia tidak boleh berhenti bekerja kecuali apa yang telah disepakati dan diketahui secara urf boleh berhenti. Seperti waktu sholat, waktu makan, waktu dia perlu keperluan hajatnya sebagai manusia. Nah, ini baru dia berhenti. Kalau ijarah, kalau sewa. Tapi kalau ju'ala tidak. Ya. Target kerja sudah selesai, sudah selesai, bisa istirahat. Jelas ya? Ini perbedaannya. Baik, ini 7 perbedaan antara ju'ala dan ijarah, dan insyaallah taala dengan hal ini akan nampak jelas perbedaan antara keduanya. Sekarang Syekh membawakan pembahasan yang keempat, hukum tentang seorang yang menyewakan barang sewa yang dia sewa dari pihak lain. Iya. Sekarang misalnya seorang menyewa tempat. Iya, dia menyewa tempat selama setahun. Dia pakai setengah tahun. Ya, setelah itu dia tidak perlu lagi kepada tempat itu. Ya. Jadi masih ada waktu berapa? Setengah tahun. Ya, baru setengah tahun dia pakai. Jadi masih ada 6 bulan. Sekarang yang 6 bulan ini, apakah boleh dia sewakan kepada orang lain? Ya, Syekh berkata, wa tajuzu ijaratul 'ainil mu'ajjarati liman yaqumu maqamahu la bi aktsara minhu dararan. Ya. Kata beliau, dan boleh menyewakan barang yang disewa. Ya. Dia sewakan kepada orang yang mendudukinya seperti kedudukan dia. Jelas ya? Jadi kalau dia tempati, dia duduki seperti kedudukan dia, tidak ada masalah. La bi aktsara minhu dararan. Tidak boleh lebih banyak daripada itu membahayakan. Ya. Contoh misalnya seorang menyewa rumah ini dipakai untuk kantor. Ya. Kantor ya biasanya tenang. Jelas ya? Dipakai. Selesai akad sewanya untuk 1 tahun disewa. Dia kantor di situ, keperluan kantornya hanya setengah tahun. Selesai sudah kerjaannya. Ya. Maka 6 bulan ini ingin dia sewakan. Maka boleh saja dia sewakan untuk orang yang kantoran juga seperti itu. Atau yang semisal dengannya, orang yang ingin tinggal saja di situ. Sebab ini sama. Tapi kalau misalnya dia sewakan untuk orang yang bikin besi di situ jadi tempat mengelas, ya, atau dia sewakan kepada tukang kayu, ya, maka ini tidak boleh, sebab ya keributan di situ berbeda dengan orang yang
tinggal untuk berkantor. Jelas ya? Ya, maka ini yang dimaksud oleh Syekh di sini. Tidak boleh dengan hal yang lebih banyak bahayanya untuknya. Baik. Jelas ya? Kemudian beliau di sini terangkan tentang masalah apakah ada jaminan dhaman dalam ja'ala dan ijarah. Ya. Syekh terangkan wala dhamana fihima biduni ta'addin wala tafriq. Ya, sebab ini sama sebelumnya dengan beberapa pembahasan yang telah lalu, karena orang yang diberi ya ju'ala dan diberi ijarah ini adalah orang yang diberi amanah. Dan mereka tidak ada yang menanggung atau menjamin kalau ada kerusakan, kecuali kalau mereka yang merusaknya, yang melampaui batas, atau mereka yang lalai menelantarkan. Iya. Karena itu kata Syekh la dhamana fihima, tidak ada jaminan pada ijarah dan ju'ala ini. Biduni ta'addin. Kalau tidak ada ta'addin, pelampuan batas, ya, pelampuan batas banyak bentuknya ya. Dia merusaknya atau menyuruh orang merusaknya atau yang semisal dengan itu, wala tafriq. Ya. Dan tanpa ada tafriq. Ya. Jadi tidak dhaman kalau tidak tafriq, dia tidak telantarkan. Dia tidak abaikan. Ya. Baik, kalau semuanya berjalan sewajarnya sebagaimana mestinya, kemudian terjadi kerusakan, maka itu di luar tanggung jawabnya. Ya, sudah di luar kemampuannya. Sudah di luar kemampuannya. Dia tidak menjamin. Kemudian Syekh rahimahullah di sini menutup dengan sebuah hadis untuk mengingatkan etika di dalam pembahasan ijarah dan ju'alah. Kata beliau fil hadithi a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa arafuhu, rawahu Ibnu Majah. Ya. Berikanlah orang yang bekerja upahnya sebelum keringatnya itu kering. Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Ya, tapi haditsnya ada kelemahan ya. Nah, untuk sanad ini ada kelemahan di dalamnya. Dalam riwayat Ibnu Majah ada kelemahan. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa jalan untuk hadits ini dan beliau sahihkan dari jalan-jalan tersebut. Ya. Baik. Maka ini hadits menunjukkan pentingnya seorang menghargai dan cepat dia menunaikan amanah atau memberikan upah begitu amanahnya selesai. Ya. Jelas ya? Dan kata al-ajir di sini ini mencakup dua hal. Mungkin saja ju'ala dan mungkin mungkin ijarah. Ya. Karena itu diperhatikan ya bahasa-bahasa penggunaan. Karena di dalam sebuah ayat atau di sebuah hadis ya, digunakan kata ujrah misalnya atau ajir atau istijar. Tapi mungkin dia bermakna ju'ala dan mungkin bermakna ijarah. Sisa dilihat ya bagaimana kaifiatnya, bentuknya. Nah, di situ akan dilihat dari indikasi tersebut dia dianggap ju'ala atau dianggap ijarah. Kalau mencakup dua-duanya maka dianggap dua-duanya. Dan di sini membawakannya untuk mengingatkan untuk keduanya dalam ju'ala dan ijarah ini etika yang harusnya ditempuh oleh seseorang. Baik, selesai pembahasan tentang al-ji'ala dan al-ijarah. Syekh berpindah kepada pembahasan berikutnya. Kata beliau, babul luqata wal laqiq. Bab tentang luqata. Luqata barang temuan. Wal laqiq, dan tentang anak yang ditemukan. Ya, sini kurang ya ini antum tambah sendiri. Tidak ditambahkan di situ. Barang temuan dan anak yang ditemukan. Nah, luqata di dhamma lamnya, di fathah qafnya. Ya, di dhamma lamnya dan di fathah qafnya. Dan disebut dengan nama luqata. Baik. Luqata secara bahasa adalah mengambil sesuatu yang jatuh di bumi. Ya. Mengambil sesuatu yang jatuh. Disebut luqata.
Nah ini terkait ya, pembahasan bahasa terkait dengan pembahasan secara istilah. Ya, secara istilah, al-luqata dalam bahasa apa istilah ahli fikih adalah al-malu ad-da'i' min rabbih yaltaqituhu ghairuhu. Ya. Harta yang hilang dari pemiliknya lalu dipungut oleh selainnya. Jelas ya? Lalu dipungut oleh selainnya. Baik, ini luqatah. Adapun al-laqit, ya. Al-laqit ini isim fa'il, tetapi dia bermakna apa? Bermakna maf'ul. Maksudnya anak yang hilang atau anak yang dibuang, ya. Karena tidak diketahui siapa orang tuanya, kemana nasabnya, dan seterusnya. Ya. Ini yang dimaksud dengan al-laqit. Jelas ya? Baik. Ini dari sisi bahasa. Dari sisi istilah, al-laqit itu adalah penamaan untuk anak yang dilahirkan. Dia dibuang oleh keluarganya. Kadang karena dia takut kelaparan. Atau kadang karena ya ingin lari dari tuduhan dia berzina. Ya. Atau kadang anak itu memang hilang. Tidak diketahui siapa keluarganya, siapa ayah dan ibunya, dan tidak ada yang mengenalnya. Ya, tidak ada yang mengenalnya. Jelas ya? Maka ini dikatakan laqit. Ya. Dan kata luqata itu lebih umum daripada laqit. Kalau luqata dia temuan. Temuan itu apa saja yang ditemukan. Anak termasuk barang temuan, kan begitu? Ya. Cuman di sini dikhususkan pembahasannya untuk anak dengan bahasa laqit. Baik. Syekh di sini menjelaskan beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama bentuk-bentuk barang temuan. Ya, ini tentang luqata. Beliau jelaskan tentang bentuk-bentuknya. Ya. Kata beliau wahiyya ala salasati adrubin. Ya, wahiyya yaitu luqatanya. Kembali kepada luqata. Barang temuan itu ada 3 bentuk. Ahaduhuma ma taqillu qimatuhu. Ya. Yang pertama adalah apa yang sedikit qimahnya. Apa yang sedikit harganya. Kasauti warragifi wa nahwihima. Seperti cambuk, roti atau yang semisal dengannya. Ya. Fayumlaku bila ta'ris. Apa hukum barang temuan yang seperti ini? Yang sedikit nilainya. Ya. Maka ini dimiliki, tidak perlu diumumkan. Dimiliki tidak perlu diumumkan. Jelas ya? Kalau sesuatu ya sedikit nilainya. Dan kata sedikit nilainya di sini tidak begitu diterangkan tabitnya oleh Syekh. Ya. Tapi mana yang diinginkan apa sedikit nilainya bahwa pertengahan dari manusia, orang-orang pertengahan, golongan pertengahan dari manusia itu biasanya kalau hilang barang yang seperti itu dia tidak cari. Dia tidak cari. Ya, atau tidak dia pikirkan. Jelas ya? Itu ukurannya. Sekarang misalnya kalau ada yang hilang rotinya, dia sesuai mencarinya. Ya. Jelas ya? Dia bisa beli lagi roti. Jelas ya? Demikian pula kalau hilang cambuknya. Jelas ya? Kalau hilang cambuknya. Ini hal yang dia tidak terlalu bersusah payah mencarinya. Nah, demikian pula kalau diukur misalnya dengan uang. Ada yang hilang uangnya 1.000 rupiah. Ya. Dia keliling mencari kemana-mana. Ya, untuk pertengahan manusia kebanyakannya tidak apa? Tidak mencari, kan begitu?
Ya, demikian pula kalau dia sampai ke jumlah misalnya 1.000, 10.000. Saya kira juga belum terlalu dia pikirkan. Jelas ya? Maka yang seperti ini tidak ada masalah, masih dihitung ya sebagai bentuk yang pertama, dimiliki tanpa apa? Tanpa ditarif. Ya. Ya, tanpa diumumkan. Ya, jelas ya? Baik. Yang kedua, kata Syekh adalah ad-dawallu allati tamtani'u min sigaris siba kal ibli fala tumlaku bil iltiqati mutlaqan. Ya. Ini jenis yang ketiga atau jenis yang kedua. Hewan yang hilang. Ya, hewan yang hilang. Nah, yang hewan yang hilang ini dia tertahan dari binatang buas yang kecil. Seperti onta misalnya. Ya, onta tidak dimakan serigala. Jelas ya? Serigala tidak bisa makan onta. Ya. Jadi binatang buas kecil tidak bisa memakannya. Seperti onta, sapi, ya, kuda, dan semisal dengannya. Ini tidak boleh dimiliki secara mutlak. Dibiarkan saja sampai datang pemiliknya. Ya. Sampai datang pemiliknya. Nah. Yang ketiga, wasalitu ma siwa dalika. Yang ketiga, apa yang selain daripada itu. Inilah yang merupakan pembahasan penulis di sini. Ini pembahasan penulis yang akan dibahas oleh Syekh rahimahullahu taala. Jelas ya? Dan bentuk yang ketiga ini terbagi tiga juga. Terbagi tiga. Ya. Yang pertama, ada barang temuan. Ya. Barang temuan yang dia akan rusak apabila tidak segera digunakan. Ya. Misalnya ada yang menemukan semangka. Ya, misalnya. Jelas ya? Ditemukan semangka. Ya. Ini kalau tidak dimakan, ya, pada waktunya, berlalu waktunya, maka akan rusak. Maka ini boleh saja dia makan, boleh dia makan, dan dia hitung berapa, kimahnya, berapa harganya. Ya. Kalau datang pemiliknya, dia kasih harganya. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, boleh dia jual semangka itu, dan harganya dia simpan. Harganya dia simpan. Baik. Ini ketentuan di dalam masalah yang segera rusak. Ya, kemudian yang kedua, ya, dia menemukan dari hewan. Dia menemukan kambing misalnya, dia menemukan ayam, ya, atau yang semisal dengan itu. Nah, ya, untuk kambing ayam ini dia punya 3 pilihan. Yang pertama, dia boleh memakannya, tapi dia siapkan gantinya, harganya. Kemudian yang kedua, dia boleh menjualnya. Dan harganya dia simpan untuk pemiliknya kalau datang. Kemudian yang ketiga, boleh dia pelihara. Dia biayai. Ya. Dan biaya perawatan ditanggung oleh siapa? Pemiliknya kalau dia datang. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, selain daripada itu, dari barang-barang ya berupa uang, bejana maupun yang lainnya. Nah, ini dia ta'rif selama setahun. Dia umumkan selama setahun. Iya. Setelah dia umumkan selama setahun, baru dia boleh memilikinya. Ya. Itu pun kalau pemiliknya datang, maka dia wajib membayarnya atau wajib menyerahkannya. Ya, jelas ya? Baik, ini ketentuan-ketentuannya. Untuk hal yang ketiga ini Syekh memberikan hukum umum saja. Ya.
yang sebenarnya rinciannya seperti yang kita terangkan tadi. Ya. Jadi yang ketiga terbagi tiga. Ada rincian-rinciannya yang telah kita terangkan. Namun Syekh di sini hanya memberikan kalimat yang umum. Kata beliau, fayajuzul tiqatuhu wa yamlikuhu idza arrafahu sanatan kamilah. Ya. Jelas ya? Boleh dia pungut dan dia miliki kalau ditakrif selama setahun. Ya. Kalau ditakrif selama setahun. Ini ketentuan umum yang diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Nah, Syekh akan menyebutkan di sini hadits Zaid bin Khalid al-Juhani. Ya. Terkait dengan masalah ini. Ya, supaya kita baca ya bagaimana ketentuannya secara terperinci. Kata beliau an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, annahu qala, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alah. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu beliau berkata, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya, anil luqatah, tentang barang tumbuhan. Ya, perhatikan ya sabda Nabi. Kata beliau, arif atau irif ifafaha wa wika'aha. Irif ifafaha wa wika'aha. Thumma arifha sanatan. Ya. Fa in ja'a sahibuha wa illa fa sya'nuka biha. Ya. Kata beliau, kenalilah ifafaha. Sekarang kenali ifafaha. Ifafaha itu adalah tempat yang dia disimpan di situ. Nah, apakah kantung, plastik, tas, maupun yang lainnya. Kenali. Ya. Bagaimana sifatnya, warnanya, terbuat dari apa. Ya. Dan seterusnya. Jelas ya? Kenali. Kalau dia dompet misalnya, dompetnya merek apa, warnanya apa. Ya. Jelas ya? Dan sifat-sifat yang bisa dibedakan dengannya. Baik, wawika'aha, dan kenali ikatnya. Ya. Dia diikat menggunakan apa? Talinya warna apa? Ya. Ini dari bentuk dia ketahui. Nah, kalau dia sudah tahu, arif hasanatan. Ta'rif selama 1 tahun. Ta'rif artinya diumumkan. Ya. Selama 1 tahun. Ya, ingat, selama 1 tahun. Kemudian kata beliau, fa in ja'a sahibuha, kalau pemiliknya datang, maka harus diserahkan kepada pemiliknya. Wa illa fa sya'nuka biha. Ya, kalau pemiliknya tidak datang, maka itu urusan kamu. Maksudnya, rinciannya seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, boleh dia manfaatkan, dia miliki. Tapi ingat, kalau pemiliknya datang, dia wajib mengganti kalau dia manfaatkan. Ya, jelas ya? Dan boleh dia jual dan dia simpan apa? Harganya. Iya. Dan seterusnya dari apa yang telah kita terangkan. Kemudian kata beliau, si penanya kembali bertanya, fadallatul ghanami. Sekarang kalau barang temuannya, ya, barang yang hilang itu adalah kambing. Ya. Kalau yang hilang adalah apa? Kambing. Maka Nabi bersabda, hiya laka. Auli akhika, auli dhi'bi. Kambing itu, ya, hanya ada 3 pilihan. Dia milik kamu, atau milik saudaramu, atau akan dimakan oleh serigala. Jelas ya? Perhatikan kambing di sini tidak diperintah. Tidak ada keterangan di ta'rif selama apa? Selama setahun. Jelas ya? Baik. Ini tentang kambing. Kemudian dia bertanya lagi, fadallatul ibil. Bagaimana kalau yang barang hilang itu adalah onta? Maka Nabi menjawab, malaka walaha. Ada apa kamu dengan dia? Ya, apa urusan kamu dengan onta? Ma'aha siqa'uha wa hida'uha taridul ma'a wa ta'kulu syajar hatta yalqaha rabbuha. Ya. Bersama dia minumannya, sepatunya, dia bisa mendatangi air, dia bisa makan dari pepohonan. Biarkan sampai datang apa? Pemiliknya, jangan dipungut. Nah, muttafaqun alaih. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, ini dasar dalil tentang
al-luqatah. Ya, maka nampak dari keterangan-keterangan yang saya jelaskan tadi dan dari hadits ini hukum-hukum seputar al-luqatah. Dan saya ingin tekankan di sini beberapa hal lain lagi yang terkait dengan hukum al-luqatah. Pertama, orang yang mengambil luqatah itu dia harus ada kepercayaan dalam hatinya bahwa dia mampu untuk mengumumkan kalau dia adalah hal yang perlu dia ditaarif. Ya, kalau dia tidak mampu untuk hal itu maka jangan diambil. Jangan diambil. Jelas ya? Kemudian yang kedua, di dalam luqatah itu seseorang harus mengenal sifat-sifat dari barang yang dia pungut. Dia kenal sifat-sifatnya. Iya, dari barang yang dia pungut. Jelas ya? Ini penjelasan sifat. Dan ini yang terpenting dalam luqatah. Dia mengenal sifatnya. Iya. Dan kadang kita perhatikan ya, kadang sholat di masjid umum, ya biasa diumumkan. Ya, walaupun pengumuman ini salah ya dan keliru. Ya. Dan ini kadang juga ya ada sebagian ikhwah juga kadang seperti itu. Ya. Diumumkan barang hilang. Telah diketemukan dompet. Ya. Warnanya hitam. Ya. Bagi yang merasa memilikinya silahkan datang. Ya, warna hitam orang sudah tahu warna hitam. Bisa aja datang siapa yang mengambil. Ya. Mana dompet saya? Warnanya apa? Hitam. Dia sudah umumkan dari tadi. Warnanya hitam. Jelas ya? Maka ini enggak tepat. Harusnya dia berkata saja, telah diketemukan sebuah dompet. Selesai. Ya, siapa yang merasa kehilangan silahkan datang. Ya, ketika datang, Anda berkata dompet saya hilang. Tanya padanya harganya, warnanya apa? Warnanya hitam. Baik. Ya, kalau dia lihat misalnya ada KTP-nya dalam atau ada surat-suratnya, ya boleh saja dia walaupun tidak ditanya harganya tapi dia lihat sama ininya, dia berikan saja, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Demikian. Demikian pula misalnya kalau dia ada yang kehilangan kunci motor. Ya. Telah diketemukan kunci motor Honda. Bagi yang merasa kehilangan silahkan datang. Ya ini tidak perlu diumumkan. Jelas ya? Dia katakan saya telah diketemukan kunci motor, selesai. Datang pemiliknya tanya. Ya. Motornya motor apa? Kan begitu. Dia akan sebutkan. Kalau dia memang pemiliknya dia akan sebutkan. Motornya apa? Ya, kunci itu banyak jenisnya. Jenis kuncinya bagaimana? Ya. Jelas ya? Sebelum diserahkan. Kalau dia sudah sebutkan kriterianya, sudah serahkan. Tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga yang perlu saya terangkan di sini, di dalam mengumumkan barang temuan. Ya, kalau diumumkan, itu disebutkan oleh para ulama, kaifiatnya, ya, di pekan pertama dia umumkan, tiap hari dia umumkan. Di pekan pertama. Tiap hari dia umumkan. Nah, untuk seterusnya dia umumkan tidak harus setiap hari. Ya, dan pengumumannya adalah di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Tempat berkumpulnya manusia itu di pasar. Demikian pula di pintu-pintu masjid dia umumkan. Di pintu masjid. Bukan di dalam masjid ya. Kalau dalam masjid ini tak dibolehkan. Nah, kata Nabi SAW, "Idza ra'aita man ansyada dhallatahu fil masjid, faqulu la raddallahu laka dhallatak." Kalau engkau melihat ada orang yang mencari barangnya di masjid, maka katakan, dia mengumumkan mencari barang, maka katakan, ya Allah tidak akan mengembalikan barangmu. Jelas ya? Ini menunjukkan tidak bolehnya. Maka kalau diumumkan, dia di pintu-pintu masjid diumumkan. Ya, jelas ya? Kalau ada pengumuman di situ berpisah dengan masjid, papan iklan berpisah dengan masjid, boleh ditulis iklan di situ, pengumuman. Jelas ya? Yang penting pengumumannya berpisah dengan apa? Masjid. Jangan bersambung dengan masjid. Kalau dia bersambung dengan masjid, itu mengumumkan di masjid namanya. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, yang perlu saya terangkan juga di sini, kalau pemilik barang temuan itu datang dan dia sudah menentukan sifat-sifatnya, sudah persis semuanya, ya maka ini tidak perlu dituntut dia bersumpah. Tidak perlu dituntut dia bayyinah, mendatangkan saksi. Tidak, cukup. Dia sudah menentukan sifatnya, serahkan. Jelas ya? Diserahkan. Baik. Ya, tentang barang temuan, boleh saja dia buka barang temuan itu. Supaya dia tahu isinya apa.
Ya. Dan dia bisa tahu apa pemiliknya, apa mencari barang apa. Misalnya dia menemukan plastik hitam tertutup. Ya. Jelas ya? Dia periksa plastik hitamnya apa. Ya. Isinya apa di dalam. Apakah isinya telur misalnya atau isinya apa macam-macam kan? Ya, kalau datang pemiliknya dia katakan saya cari plastik hitam. Ya, yang dia dapat tadi isinya misalnya adalah uang isinya, plastik hitam. Ya, saya cari plastik hitam. Ya. Maka tanya padanya, iya ada plastik hitam. Isinya apa? Kalau dia katakan isinya telur, ya, maka ini bukan plastik hitam yang dia cari. Jelas ya? Maka kadang boleh dibuka untuk mengetahui apa isinya, dan ini dari sisi untuk memperjelas ya barang temuan tersebut. Baik. Kita pindah ke pembahasan berikutnya. Kata Syekh rahimahullahu taala, masih ini ya, masih di lupa Pak. Satu lagi. Tentang al-laqit sekarang. Pembahasan tentang al-laqit. Ini pembahasan yang pertama bentuk-bentuk barang temuan. Kemudian yang kedua ketentuan bila seorang menemukan barang temuan. Sudah kita terangkan. Kemudian pembahasan yang ketiga. Ini pembahasan ketiga. Dicoret saja, diganti kan. Apa namanya? Ketentuan seputar anak temuan. Ya. Ketentuan seputar anak temuan. Baik. Kata beliau waltiqatul laqit wal qiyamu bihi fardu kifayah. Ya. Kata Syekh, memungut anak temuan dan memeliharanya itu adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Wajib kifayah. Iya. Wajib kifayah dalam artian harus ada sebagian dari kaum muslimin yang melakukannya. Kalau tidak, maka mereka semua berdosa. Kalau sudah ada yang melakukan sebagian, maka gugur dosa atas yang lainnya. Jelas ya? Iya. Baik. Jadi hukumnya fardu kifayah. Kata beliau, fa in ta'addara baitul mali fa'ala man alima bihalihi. Iya. Kalau ta'addar, ya tidak memungkinkan dia dibiayai dari baitul mal, maka dia terhadap orang yang mengetahui keadaan anak itu. Keadaan anak temuan itu. Jadi asalnya anak temuan itu, ya, dia dirawat dan diberikan biaya dari baitul mal. Dia diberikan dari baitul mal. Dan ini dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Dilakukan oleh Umar bin Khattab, dan tidak ada yang menyelisihi beliau di dalam hal ini. Tidak ada yang menyelisihi beliau di dalam hal ini. Ya, dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Jadi boleh diambilkan dari baitul mal. Kalau misalnya baitul mal tidak memungkinkan untuk hal itu, ya, maka siapa yang mengetahui keadaannya, itulah yang apa? Itulah yang memeliharanya. Itulah yang merawatnya. Jelas ya? Baik. Dan ini dari keindahan syariat kita ya di dalam menebarkan rahmat antara sesama manusia, kemudian menciptakan kemaslahatan. Ya, dan baitul mal salah satu tugasnya adalah ini. Salah satu tugasnya adalah ini. Ya, kalau misalnya di di sebuah tempat ada panti-panti asuhan atau ada tempat-tempat misalnya untuk menampung orang-orang yang memang tidak ada keluarganya, maka boleh dibawa ke sana. Boleh dibawa ke sana. Kalau tidak ada, maka ingat, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jelas ya? Baik, selesai sudah pembahasan ini. Kita pindah ke bab berikutnya. Kata Syekh rahimahullah, babul musabaqah wal mughalabah. Ya. Bab musabaqah dan mughalabah. Bab perlombaan dan pertandingan. Iya. Ya, al-musabaqah dari kata as-sabaq.
Ya. Dari kata sabak. Ya. Apabila seorang itu berlomba kepada sesuatu. Dan makna secara istilah tidak keluar dari makna bahasa. Ya. Dan mughalabah adalah mengalahkan. Ya. Dia mengalahkan. Nah. Mengalahkan. Kita bahasakan di sini dengan kata pertandingan. Baik. Ya, musabaqah dia masuk dalam bentuk mughalabah. Ya, dalam bentuk mughalabah. Akan tetapi bentuk mughalabah kadang dia lebih luas maknanya daripada apa? Musabaqah. Jelas ya? Sebab musabaqah itu kadang terkait dengan kecepatan untuk sampai ke sana. Kalau mughalabah kadang terkait dengan kekuatan dan kemampuan. Ya. Sini beliau terangkan tentang musabaqah dan mughalabah. Syekh rahimahullah merinci bentuk-bentuk perlombaan dan pertandingan. Kata beliau rahimahullah, wa hiya thalathatu anwa'. Dan dia adalah 3 jenis. Ya. Kata beliau nau'un yajuzu bi'iwadhin wa ghairihi. Ada satu jenis boleh ya, dengan iwad. Seorang itu mengambil hadiah atau mengambil bayaran darinya. Bi'iwad wa ghairihi. Perhatikan, atau selainnya. Apakah dia bentuknya hadiah atau mengambil hasil darinya. Wahia musabaqatu, dan ini kata beliau wahia musabaqatul khayli wal ibil was siham. Ini pada perlombaan al-khayl. Ya, kuda, wal ibil, onta, dan was siham, dan lomba panah. Lomba panah. Jelas ya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nau'un yajuzu bila iwadin. Ya, wa la yajuzu bi iwadin. Ada jenis dia boleh kalau tanpa upah darinya. Dia boleh kalau tanpa upah darinya. Dan tidak boleh kalau dengan upah. Apa yang kedua ini? Yaitu seluruh pertandingan selain dari 3 yang disebut di atas. Selain dari 3 yang disebut di atas. Dan selain daripada jenis yang ketiga. Ya. Apa jenis yang ketiga? Kata beliau wa bigairin nardi wasyataranji wa nahwihima fatahrumu mutlaqan wa huwa an-naw'u tsalits. Ini jenis yang ketiga. Ya. Yaitu dengan selain an-nard. Ya, an-nard adalah apa? Ya. Mungkin dadu ya yang diinginkan. Dan ada hadis di dalam Sahih Muslim tentang hal ini dari Buraidah, man laiba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa damihi. Siapa yang bermain dengan nardashir, dengan dadu ini, maka seakan-akan dia celupkan tangannya ke dalam darah atau ke dalam daging babi dan darahnya. Iya. Jelas ya? Asy-syataranj. Catur? Ya. Ya mungkin saya sebab diterjemah umumnya seperti itu, catur ya diinginkan. Saya lupa memastikannya dalam kamus bahasa Arabnya. Ya. Wa nahwihima, atau yang semisal dengannya, fatahrumu mutlaqan, yang seperti ini haram secara mutlak. Kenapa? Sebab memang ada hadis-hadis yang secara khusus mengharamkannya. Ada hadis-hadis yang secara khusus mengharamkannya. Sebab ini dari permainan-permainan yang melalaikan, dari hal-hal yang tidak membawa manfaat. Ya. Tidak membawa manfaat. Nah, tentang as-satranj ini, pernah Ali bin Abi Thalib berlalu melewati satu kaum yang bermain as-satranj. Beliau berkata, "Ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun?" Ya. Apa tamathil ini? Patung-patung atau berhala-berhala ini yang kalian akifun terhadapnya.
Beliau mengingkari akan hal tersebut. Jadi hal yang seperti ini diharamkan secara mutlak. Jadi kalau begitu, perlombaan, pertandingan terbagi 3. Ada yang boleh dengan apa? Mengambil imbalan. Dan ini pada 3 bentuk. Dan ada yang tidak boleh secara mutlak. Ya. Dan ini telah diterangkan apa yang hal yang diharamkan. Dan selain daripada itu, dia boleh dilakukan perlombaannya boleh. Tapi tidak boleh diambil apa? Imbalan. Ya. Ataupun dia dikatakan boleh. Ya. Kalau dikatakan boleh, maka boleh tanpa imbalan. Ya. Atau dikatakan dia tidak boleh sama sekali kalau ada imbalannya. Ini 2 bahasa Syekh ya untuk menekankan tentang dia tidak boleh dengan imbalan. Kemudian beliau membawakan hadis tentang hal ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis, ya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa. Tidak ada sabaq. Ya. Sabaq itu dari kata perlombaan, tapi maksudnya sabaq di sini tidak ada imbalan yang diambil bagi orang yang menang. Ya. Tidak ada imbalan yang diambil bagi orang yang menang illa kecuali fi khuffin. Ya, khuf artinya sepatu. Nah, dan ini kinayah untuk onta yang punya sepatu. Jelas ya? Illa fi khuffin au naslin. Naslin ya. Ini berlaku untuk sesuatu yang runcing di senjata. Ini berlaku untuk panah dan untuk apa? Untuk tombak. Ya. Jelas ya? Syekh membahasakan dengan siham tadi. Membahasakan dengan panah. Kemudian yang ketiga adalah hafir. Ya. Hafir juga ya. Jadi katakan sepatu juga. Ya, tapi beda ya antara sepatunya onta dan sepatunya apa? Sepatunya kuda. Sebab hafir di sini yang dikatakan adalah apa? Kuda. Baik. Jelas ya? Ini 3 saja yang diperbolehkan di dalam hadis. Dibatasi la sabaqa illa, tidak ada pengambilan upah kecuali 3 ini. Selain daripada itu, ya boleh saja tapi tanpa apa? Tanpa upah. Jelas ya? Ya, khusus untuk 3 ini, apakah dia terbatas pada 3 atau 3 ini adalah sesuatu yang punya illah, punya sebab, sehingga bisa dikiaskan yang lainnya, yang semisal dengan 3. Jelas ya? Ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benarnya bahwa boleh untuk apa yang semisal dengan 3 ini. Kalau memang di dalamnya ada manfaat, ya, dan kemaslahatan bagi umat Islam. Kenapa dibolehkan mengambil imbalan dan diberi anjuran lomba panah, lomba berkuda, lomba beronta? Kenapa? Ya, sebab dia dari hal yang apa? Ya, membantu di dalam jihad. Ya. Karena itu hal yang mengarah ke sana ini diperbolehkan dengan imbalan. Ya. Demikian pula para ulama menyebutkan tentang perlombaan yang terkait dengan ilmu-ilmu syariat. Lomba menghafal Quran, lomba menghafal hadis. Jelas ya? Lomba menghafal hadis dan seterusnya. Kemudian diberi imbalan dari itu, diberi hadiah daripada itu, maka ini tidak ada masalah. Boleh. Jelas ya? Ini diperbolehkan. Tapi sekali lagi ini perlombaan kalau pesertanya masuk tanpa membayar. Hah? Tanpa membayar. Kalau dia membayar, maka dia terhitung apa? Terhitung qimar, judi. Artinya dia masuk membayar, dia mungkin beruntung, dia mungkin apa? Merugi. Itulah yang disebut dengan nama apa? Qimar. Baik, Syekh setelah membawakan ini, beliau singgung. Kata beliau, wa ma siwaha fa innaha dakhilatun fil qimari wal maisir. Ya. Apa yang selain daripada itu, maka dia masuk di dalam qimar dan di dalam maisir. Ya, masuk dalam qimar dan masuk dalam maisir. Baik, qimar itu sudah kita terangkan ya. Ya, maisir sama bentuknya dengan qimar. Kadang disebut apa? Maisir juga dengan kata qimar. Nah, dia qimar itu dan maisir adalah seorang masuk di dalam muamalah. Di dalam sebuah transaksi dengan mengeluarkan biaya.
Mungkin dia beruntung dan mungkin dia apa? Merugi. Mungkin dia menang dan mungkin dia kalah. Ini yang disebut dengan al-maisir atau qimar. Jelas ya? Baik, ini ketentuan di dalam perlombaan dan apa? Musabaqah dan mughalabah. Ini secara umum, walaupun sebenarnya di dalam rincian masailnya ya ada masalah-masalah kekinian yang terkait dengan pembahasan ini. Ada masalah-masalah kekinian yang terkait dengan pembahasan ini. Tapi dasar kaidahnya adalah ini. Dasar kaidahnya adalah apa yang telah kita sebutkan sekarang ini. Baik. Kemudian berikutnya, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Kata beliau, babul ghasbi. Bab penguasaan harta orang lain tanpa hak. Itu al-ghasb. Iya. Dia kuasai harta orang lain tanpa hak. Syekh di sini menjelaskan definisinya. Ya, di dalam bab ini beliau menguraikan pembahasan, kita catat ada 4 pembahasan di sini. Yang pertama definisi al-ghasb. Ya, al-ghasb definisinya kata beliau wa huwa al-istila'u ala malil ghairi bi ghairi haqqin. Al-ghasb adalah menguasai ya harta orang lain tanpa hak. Menguasai harta orang lain tanpa apa? Tanpa hak. Ya. Itulah al-ghasb. Ya. Jelas ya? Kadang kita bahasakan dengan bahasa apa? Mencuri. Kadang kita bahasakan dengan bahasa merampok. Kadang kita bahasakan dengan bahasa merampas. Ini sama ya? Ya, dia masuk dalam kata umum penguasaan harta orang lain tanpa apa? Tanpa hak. Baik. Ini definisinya. Adapun hukumnya, Syekh menjelaskan. Wa huwa muharramun. Dia adalah hal yang dia apa? Diharamkan. Ini pembahasan yang kedua, jelasan hukumnya. Wa huwa muharramun, dia adalah hal yang diharamkan. Apa dalil diharamkannya? Oh, banyak sekali dalilnya. Ya, termasuk dalil umumnya adalah dilarang berbuat kezaliman terhadap saudara kita yang lain. Ya, jelas ya, ini dalil umum. Dan ada dalil-dalil khusus tentang hal ini. Di antaranya apa yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Ya. Di hadits, berdasarkan hadits, man iqtata'a shibran minal ardi dhulman tawaqahu Allahu bihi yaumal qiyamati min sab'i aradin. Muttafaqun alaih. Ini hadits Aisyah. Ya, atau dengan lafaz ini hadits Said bin Zaid, riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang merampas ya. Iqtata artinya itu memotong dengan kezaliman, artinya merampas. Ya, sepotong dari atau satu jengkal dari tanah saudaranya. Ya, jadi dia mengambil dengan zalim satu jengkal dari tanah saudaranya. Cuma satu jengkal. Ya, perhatikan. Maka Allah akan mengalungkan untuknya pada hari kiamat di lehernya 7 bumi. Ya. Jelas ya? Baik. Dan sepakat para ulama tentang haramnya perbuatan al-ghasb ini. Dan kita terangkan tadi, dia masuk ke dalam dalil-dalil umum tentang haramnya berbuat kezaliman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang apa? Cara yang batil. Ya. Maka al-ghasb ini adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Baik, di sini Syekh terangkan apa konsekuensi bagi pelaku al-ghasb. Nah, dia terangkan beberapa konsekuensinya. Kata beliau, wa alaihi radduhu li sahibihi. Ya. Walau gurrima adha'afahu. Nah, walau gurrima atau walau gharima adha'afahu. Dia wajib mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Walaupun dia rugi berkali lipat. Ini bagi orang yang menguasai tanpa hak. Ya. Jelas ya? Dia dulu pernah mengambil tanah seorang.
Ya, setelah itu tanahnya dia jual. Setelah itu dia tobat. Ya. Tanah itu dia beli kembali. Tapi begitu dia beli kembali, tentunya harganya sudah apa? Sudah berubah. Ya, walaupun dia rugi, dia harus beli. Dia kembalikan hak orang. Jelas ya? Nah, baik. Ini yang pertama, dia kembalikan. Kemudian kata beliau, alaihi naqsuhu. Ya. Dan dia wajib menanggung kekurangannya. Andai kata dia mencuri barang itu ternyata kurang atau rusak, maka apa yang kurang wajib dia tanggung. Apa yang rusak wajib dia perbaiki. Ya. Wa ujratuhu muddata maqamihi biyadih. Dan dia wajib membayar upahnya sepanjang atau selama barang yang dia curi itu di tangannya. Misalnya dia curi kerbau orang. Ya. Kerbau ini dipakai membajak sawah oleh pemiliknya, dipakai keperluan ini dan itu. Banyak sekali keperluannya. Jelas ya? Maka selama dicuri, misalnya dicuri sebulan, itu saja. Selama sebulan berapa kerugian petani ini tidak menggunakan kerbau itu. Maka dia harus ganti kerugian itu. Jelas ya? Dia harus menggantinya. Dia kembalikan kerbaunya sambil dia ganti kerugiannya selama sebulan. Dia tidak menggunakan kerbaunya. Jelas ya? Baik. Ini yang kedua. Atau yang kedua dan ketiga. Ya. Dari konsekuensinya. Ya. Kemudian berikutnya. Kata beliau. Wa dhamanuhu idza talifa mutlaqan. Demikian pula dia wajib untuk menjaminnya atau mengganti seluruhnya kalau barang itu rusak secara mutlak atau hilang. Iya. Atau hilang. Baik. Dan ini adalah hal yang dimaklumi ya. Kemudian kata beliau wa ziyadatuhu li rabbih. Dan adanya tambahan pada barang itu adalah milik adalah kembali kepada pemiliknya. Misalnya dia mencuri kerbau. Ya. Ternyata kerbaunya melahirkan. Ya. Berkembang biak sudah. Ya. Begitu dia kembalikan, maka seluruh anaknya perkembangan biaknya ini harus diambil dan diberikan kepada siapa? Pemiliknya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa in kanat ardan, dan kalau dia curi itu adalah bumi, faqaras au bana fiha, lalu dia menanam atau dia membangun padanya, wali rabbihi qal'uhu, maka bagi pemilik tanah boleh dia apa? Boleh dia mencabutnya. Ya. Kalau tanah misalnya ada rumahnya, ada tanamannya, maka ya, bagi pemiliknya boleh dia cabut. Ya. Boleh dia cabut dan boleh dia hilangkan. Jelas ya? Boleh dia hilangkan. Walaupun itu akan mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya. Walaupun mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya. Ya, kalau sudah ditanam misalnya banyak tanaman, semuanya dicabut. Ya. Kan dia rugi. Ya. Diambil tanah orang, kemudian dia bangun rumah. Rumahnya sudah megah. Ya. Kemudian rumahnya dibongkar. Kan merugi ya? Ya. Apa ini tidak menzalimi orang? Jawabannya tidak. Pemiliknya boleh melakukan hal itu. Pemilik tanah boleh melakukan hal itu. Apa dasarnya? Berdasarkan hadis, "Laisa li'irqi zalimin haqqun." Tidak ada bagi urat orang yang zalim itu hak apapun. Ya. Jelas ya? Maksudnya ya. Laisa li'irqin zalimin haqqun. Tidak ada bagi urat zalim hak apapun. Ya, ini sifat ya, bentuk pensifatan. Jadi orang yang zalim itu sama sekali tidak punya hak. Tidak punya hak. Jelas ya? Baik. Rawahu Abu Daud. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Baik. Kemudian kata beliau, ya. Selesai ya, sudah pembahasan di sini beberapa konsekuensi bagi pelaku al-ghasb. Ini pembahasan yang keempat. Bagaimana terhadap orang yang sengaja menerima barang curian? Iya. Dia tahu itu barang curian.
Ya. Dia sengaja terima, sengaja dia beli. Ya. Kata Syekh rahimahullah, "Wa man intaqalat ilaihi al-'ainu min al-ghasib wa huwa alim." Ya. Ini perhatikan bahasa beliau ya, detail sekali. Wa huwa alim fa hukmuhu hukmul ghasib. Siapa yang barang itu berpindah kepadanya, barang yang dicuri atau yang dimiliki tanpa hak itu berpindah kepadanya barang itu dan dia tahu hukumnya bahwa itu adalah barang yang dimiliki tanpa hak, maka hukumnya adalah sama dengan hukum al-ghasib. Sama saja dengan hukum pelaku ya mengambil harta orang tanpa hak ini. Sini perhatikan bahasanya, siapa yang barang itu berpindah kepadanya dan dia mengetahuinya. Kata berpindah itu banyak, apakah dia jual beli, dia transaksi dia beli, atau berpindah dia diberi dia terima, dihibahkan dia terima, dihadiahkan dia terima. Ini semuanya masuk di dalamnya. Jelas barang itu berpindah dan dia tahu hukumnya. Jelas ya? Maka hukumnya sama dengan hukum apa? Pencuri. Kecuali kalau misalnya berpindah, dia diberi, dia terima untuk dia kembalikan kepada siapa? Pemiliknya, itu tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Tidak ada masalah. Baik. Selesai di sini pembahasan tentang al-ghasb, pemilikan atau penguasaan harta orang lain tanpa hak. Kemudian Syekh rahimahullah berpindah menjelaskan ya pembahasan berikutnya. Kata beliau, babul arya wal wadi'ah. Bab tentang arya dan wadi'ah. Ya. Arya itu barang yang dipinjamkan. Nah, al-wadi'ah adalah barang yang dititipkan. Barang yang dititipkan. Nah, Syekh di sini akan menjelaskan ya, definisi arya. Kata beliau, al-aryatu. Ya, di dalam bab ini kita memberikan 5 catatannya atau 5 pembahasan untuk apa yang diuraikan oleh Syekh. Pertama, definisi arya. Nah, situ Y-nya 2 dihilangkan 1 ya, salah ketik. Definisi arya. Ya, arya adalah kata Syekh ibahatul manafi'. Ya, pembolehan untuk diambil manfaat. Ya, saya punya barang, saya bolehkan barang saya ini dimanfaatkan. Ya. Jelas ya? Ini globalnya arya. Kalau kita bahasakan ya, dipinjamkan kan begitu. Ya. Tapi kalau definisi lengkapnya, arya adalah ibahatu naf'i ainin yubahul intifa'u biha. Wa tabaqa ba'da istifa'il manfa'a liyaruddaha ila malikiha. Arya itu adalah membolehkan memanfaatkan barang yang memang dibolehkan untuk dimanfaatkan. Ya. Dan barang ini dikembalikan kepada pemiliknya setelah dimanfaatkan. Jelas ya? Maka nampak dari definisi arya di sini bahwa dia adalah pinjaman untuk dimanfaatkan, bukan untuk diperdagangkan. Ya. Bukan untuk diambil imbalan. Kalau diambil imbalan bukan arya namanya. Jelas ya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, sepanjang dia adalah barang pinjaman, dipinjamkan, maka barang itu milik siapa? Hah? Milik orang yang meminjamnya atau orang yang meminjamkannya? Ya. Tentunya milik orang yang meminjamkannya. Kembali kepada pemiliknya. Dia yang merupakan pemiliknya. Jelas ya? Baik. Karena dia adalah ya milik orang, maka dia harus jaga ya milik orang itu. Ya, jangan mentah-mentah dipinjamkan. Oh ya, sudah pinjamkan, pakai saja. Ya. Tapi dia tidak menjaganya. Jelas ya? Ya, sebagaimana seorang pemilik dia menggunakan barang itu, dia jaga barangnya, maka harusnya dia peminjam lebih menjaga lagi. Lebih menjaga apa yang dia pinjam dari orang. Iya. Baik. Kemudian Syekh di sini terangkan tentang kesunahan meminjamkan barang. Ya. Kata beliau, wa hiya mustahabbatun lidukhuliha fil ihsani wal ma'ruf. Dan dia adalah hal yang disunnahkan karena masuk dalam perbuatan ihsan, berbuat baik dan berbuat yang ma'ruf. Berbuat yang ma'ruf.
Ya, Allah memerintah untuk berbuat ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Dan dia termasuk hal yang ma'ruf. Ya. Dan seorang disyariatkan berbuat hal yang ma'ruf kepada orang lain. Ya. Nah, ini ayat-ayatnya banyak ya, menjelaskan. Dan di sini Syekh membawakan hadis. Ya, beliau hanya membawakan satu dalil karena memang beliau ingin meringkas. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap ma'ruf itu adalah sedekah. Ya, jadi dia masuk dalam bentuk sedekah. Jelas ya? Ya, dia harapkan darinya pahala, kebaikan. Dia meminjamkannya. Jadi ini yang disebut dengan ariyah. Nah, baik. Kemudian berikutnya, pembahasan yang ketiga, bagaimana apabila barang pinjaman rusak. Ya, kalau rusak, siapa yang menanggungnya? Kata Syekh, wa in syarata dhamanaha dhaminaha. Kata Syekh, kalau misalnya ketika dia pinjamkan, dia syaratkan. Ini barang saya pinjamkan, kapan dia rusak, kamu menggantinya. Ya. Si peminjam menerimanya, iya. Kapan rusak saya ganti. Jelas ya? Maka ini tidak ada urusan. Dia rusaknya karena keteladaran dia atau tidak sengaja atau dia dapat udur atau tidak ada udur. Ya, kapan rusak harus dia apa? Dia ganti. Ini syarat. Ini boleh saja. Dia mensyaratkannya. Ya. Dan kembali kepada hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin di atas syaratnya. Jelas ya? Kata beliau, au ta'adda au farrata fiha dhaminaha. Ya, demikian pula dia ganti kalau misalnya dia melampaui batas dalam barang tersebut atau dia menelantarkannya, maka dia dhaminaha, dia menggantinya, menjaminnya. Wa illa fala, kalau tidak maka dia tidak menjamin. Ini kalau dia tidak mensyaratkan. Ya, bentuk yang kedua dipinjamkan, sudah dipinjamkan saja, tidak ada pensyaratan dari pemilik. Ternyata barangnya rusak. Barangnya rusak. Maka dilihat kerusakannya. Kalau rusaknya adalah suatu hal yang tabii, suatu hal yang wajar, di luar kemampuannya, maka dia tidak mengganti. Tapi kalau kerusakannya dia menjadi sebab, dia merusaknya atau menyuruh orang merusaknya, atau dia lalai, dia biarkan barang tersebut sehingga rusak, ya, dia tempatkan di tempat yang tidak aman sehingga rusak, maka dia harus menggantinya. Jelas ya? Ini yang terkait dengan ariyah. Kemudian Syekh menjelaskan tentang apa? Tentang al-wadi'ah. Kata beliau, wa man udi'a wadi'atan fa alayki hifdhuha fi hirzin mitliha. Ya. Baik. Kata beliau, wa man udi'a wadi'atan. Siapa yang dititip kepadanya wadi'ah. Ya, siapa yang dititip kepadanya apa? Wadi'ah. Ya, kata wadi'ah itu ya. Apa? Dia dari makna menitipkan, ya. Dia serahkan kepada seseorang dan orang itu menyimpannya. Dan orang itu menyimpannya. Itu disebut dengan wadi'ah. Iya. Dan wadi'ah secara istilah adalah al-malul mawdu' indal ghairi liyahfadhahu. Ya. Liyahfadhahu bila iwadin. Wadi'ah adalah harta yang disimpan kepada orang lain supaya dia jaga. Supaya dia jaga. Tapi bila iwadin, tanpa ada imbalan. Ya. Itu wadi'ah. Jadi kalau dia titip sebuah barang, ya, supaya dijaga dan tidak dipungut darinya imbalan, maka itu disebut apa? Disebut wadi'ah. Disebut wadi'ah.
Ya, kalau ada imbalannya berarti bukan wadiah. Ya. Di akadnya apa kalau ada imbalan? Ijarah, dia menyewa berarti. Dia menyewa, orang itu menjaga apa? Barangnya. Jelas ya? Nah, sekarang penggunaan kalimat wadiah di perbankan sekarang itu perlu didetailkan. Ya. Jelas ya? Jangan tertipu dengan kata-kata wadiah tetapi hakikatnya bukan apa? Bukan wadiah. Ya. Dan ini di pembahasan muamalah seperti itu. Yang dilihat adalah hakikat, bukan penamaan. Bukan penamaan. Ya boleh saja orang namakan dengan penamaan-penamaan cantik, penamaan sesuai dengan syariat penamaannya. Tapi yang dilihat adalah hakikatnya. Kalau hakikatnya tidak disyariatkan, maka itu hukumnya. Karena itu kaidahnya al-ibratu bil ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Yang menjadi ukuran adalah makna. Ya, hakikat dari sesuatu. Bukan lafaz dan penamaan-penamaannya. Itu kaidah ya. Dalam bab jual beli atau menghukumi sesuatu. Baik. Sekarang wadi'ah. Waman wudi'a wadi'atan. Itu definisi wadi'ah tadi. Ya. Nah, wadi'ah bentuk dari amanah. Dia bentuk dari amanah. Ya, tapi amanah itu lebih luas cakupannya daripada wadi'ah. Ya. Lebih luas cakupannya daripada apa? Wadi'ah. Sebab amanah mungkin dalam wadi'ah, mungkin dalam pembahasan yang lain. Mungkin dalam pembahasan yang lain. Iya. Jelas ya? Ya, Syekh di sini menyebutkan arya dan wadi'ah sekaligus. Karena ada hubungan antara arya dan wadi'ah dari sisi ya, di mana barang ini semuanya bukan di tangan pemiliknya. Ya, arya dipinjamkan, dipegang oleh orang. Wadi'ah juga di orang lain tapi bentuknya apa? Dititip. Ya, yang dipinjamkan juga walaupun dipinjamkan dia boleh manfaatkan tapi dia amanah. Ya. Dia amanah karena milik orang. Jelas ya? Jadi dari sisi ya bentuknya ada bentuk amanah di situ. Ya ada kemiripan dari sisi itu. Jelas ya? Nah. Baik. Iya. Dan di sini Syekh menjelaskan pembahasan arya dan wadi'ah setelah pembahasan al-ghasb. Kenapa? Sebab ini kebalikannya. Ini adalah kebalikannya. Ya, kalau al-ghasb dia memiliki sesuatu tanpa memiliki harta orang lain tanpa hak. Kalau ini tidak, harta orang itu dia apa? Dia jaga, dia pelihara, atau dia pinjam, tetap menjadi amanah baginya. Baik. Nah, ya. Dan di sini nampak pensyariatan tentang seseorang itu dia boleh memanfaatkan barang. Sebab kadang terjadinya penguasaan hak terhadap seorang ingin menguasai harta orang lain karena dia ingin memanfaatkan harta itu. Ya. Andai kata tidak ada syariat meminjam, maka dia tidak ada jalan kecuali apa? Ya, dia kuasai dengan paksa. Ya. Karena ini diharamkan, maka diberikan solusi syariat. Boleh dia apa? Boleh dipinjam. Ya, boleh dipinjam. Baik. Kemudian kata Syekh di sini, beliau terangkan tentang ketentuan wadi'ah dan ya, kata beliau rahimahullah, wa man udi'a wadi'atan fa alaihi hifdhuha fi hirzin mithliha. Ya. Siapa yang dititipkan padanya wadi'ah, maka hendaknya dia jaga. Hendaknya dia jaga fi hirzin, pada tempat penjagaan untuk yang semisal dengannya. Ya. Tempat penjagaan untuk yang semisal dengannya. Jadi kalau dia duit disimpan di mana? Simpan di karung? Hah? Tidak, tapi disimpan di tempat uang. Jelas ya? Apakah disimpan di lemari atau disimpan di tempat besi atau yang semisal dengan itu? Jelas ya? Ya, kalau dititip kepadanya misalnya beras, maka disimpannya di mana berasnya?
Simpan di kulkas? Ya. Tidak, tapi disimpan memang di tempat simpan beras. Jelas ya? Baik. Disimpan pada tempat yang memang ya bisa disimpan semisal dengannya di tempat itu. Kalau dia simpan di tempat lain, ini ciri-ciri dia menelantarkan. Ciri-ciri dia apa? Menelantarkan. Ya, kemudian pembahasan yang kelima, hukum pemanfaatan wadiah. Apa hukum memanfaatkan wadiah? Syekh di sini menjelaskan, ya. Kata beliau, wala yantafi'u biha bighairi idni rabbiha, dan tidak boleh, ya, tidak boleh dia mengambil manfaat dengan wadiah tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Tanpa izin dari pemiliknya. Iya. Jelas ya? Dan ini berdasarkan hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yahillu malum mri'in illa bitibin min nafsihi. Ya. Tidaklah halal harta seorang muslim itu kecuali dengan kerelaan dari jiwanya. Jadi harus ada izin dari pemiliknya. Kalau pemiliknya mengatakan iya saya titip, ya, kemudian dia diizinkan untuk menggunakan, maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau titipan hanya dititip, maka dia tidak boleh menggunakannya. Harus ada izin dari pemiliknya. Nah, harus ada izin dari pemiliknya. Jelas ya? Tentang masalah apakah dia menjamin atau tidak kalau dia gunakan, maka ini apa? Kembali ke bahasan sebelumnya. Itu sudah kaidah disebut oleh Syekh ya. Seluruh yang sifatnya amanah, ya. Apakah dia jamin dia ganti kalau rusak? Itu dirinci. Ya, kalau dia merusaknya atau dia menelantarkannya, maka dia mengapa? Menggantinya. Kalau tidak, maka dia tidak ganti. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang al-ariyah dan al-wadi'ah. Baik, kita pindah kepada pembahasan berikutnya. Kata Syekh rahimahullah, babus syuf'ah. Ya, bab tentang syuf'ah. Nah, ya syuf'ah itu secara bahasa adalah lawan dari ganjil. Ya, lawan dari ganjil. Kalau katakan syuf'ah berarti dia lawan dari apa? Lawan dari ganjil. Ya, itu artinya secara bahasa. Nah, kalau ada satu kemudian bergabung dengan yang lainnya, maka dia menjadi apa? Menjadi genap. Itulah yang disebut dengan syuf'ah. Dan di sini menjelaskan definisi syuf'ah secara istilah. Ya, dan ini pembahasan yang pertama. Kata Syekh, wa hiya istihqaqul insani intiza'a hissati syarikihi min yadi man intaqalat ilaihi bi bai'in wa nahwihi. Iya. Baik. Kata Syekh rahimahullah, syuf'ah dia adalah pemberian hak kepada seorang manusia. Ya. Hak kepada seorang manusia untuk menarik, ya, untuk menarik atau untuk memiliki bagian dari kawan syirikatnya, atau bagian dari partnernya. Ya. Dia menarik bagian dari kawan syirikatnya, min yadi, dia tarik dari orang man intaqalat ilaihi bi bai'in, yang mana bagiannya itu sudah berpindah kepadanya dengan cara dijual, wa nahwihi, atau dengan selainnya. Atau dengan selainnya. Baik. Ini yang disebut dengan nama apa? Syuf'ah. Jadi secara global begini, syuf'ah itu. Syuf'ah dua orang bersyirikat. Ya. Dua orang bersyirikat. Jelas ya? Di dalam membeli rumah misalnya. Ya. Rumah ini ya, apa? Tidak ditentukan.
Ya, yang mana yang dia miliki dari rumah tersebut. Cuma diketahui bahwa rumah ini ketika dibeli, si fulan dia punya saham di dalamnya 50% dan si fulan 50%. Jelas ya? Jelas sampai sini? Ya. Maka ternyata kawan syarikatnya ini dia menjual bagiannya tanpa sepengetahuannya. Dibeli oleh orang lain. Maka di sini bab syuf'ah datang. Harusnya kawan syarikatnya ini lebih berhak untuk membelinya. Kenapa dia tidak tawarkan? Jelas ya? Walaupun sudah dibeli oleh orang lain, tapi dia berhak mengambil kembali ya, barang tersebut dan dia mengembalikan uang orang yang membelinya dan dia yang memilikinya. Jelas ya? Ini pembahasan syuf'ah. Ya. Jadi ini terkait dengan pengadilan atau tidak yang beginian? Ya, sangat terkait dengan pengadilan. Ya. Sebab kalau dari sisi surat-surat, ya sudah terjual. Saya sudah punya surat-suratnya. Dia tidak bisa, ya, berbuat sesuatu apapun. Ya, dan ini dari keadilan Islam mengatur di dalam persyarikatan. Sebab mungkin saja dalam persyarikatan, ya, kawan syarikatnya tidak ingin masuk di dalamnya orang yang dia tidak sukai. Jelas ya? Dan mungkin saja kalau dibolehkan yang seperti ini, ada orang yang bermusuhan dengannya misalnya, ingin menjatuhkannya, dia akan membeli ya, saham dari orang tersebut dan dia akan membahayakan kawan syarikatnya. Karena itu diberikan di dalam syariat kita syuf'ah didahulukan kepada siapa? Kepada kawan syarikatnya. Ini yang dimaksud dengan syuf'ah. Jelas ya? Dan syuf'ah adalah hal yang diperbolehkan. Ya. Dan ketentuannya ditetapkan di dalam nas hadits Rasulullah SAW ini dan disepakati oleh para ulama. Ya, Syekh akan menyebutkan haditsnya. Ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Baik, selesai tentang definisi syuf'ah. Kemudian Syekh tentukan di sini tentang, beliau jelaskan tentang ketentuan syuf'ah. Untuk menjelaskan ketentuan syuf'ah, beliau bawakan hadits yang memang menjelaskan ketentuannya. Kata beliau, wahiyya khassatun fil aqari alladhi lam yuqassam. Dia ini khusus pada al-aqar. Ya, apa aqar itu? Harta yang apa? Tetap, tidak berubah. Rumah, tanah, dan semisal dengannya. Jelas ya? Hiya khassa fil aqar alladhi lam yuqassam. Khusus pada aqar yang belum dibagi. Ya, belum dibagi. Ya, bersyarikat tapi belum dibagi. Kalau sudah dibagi nggak ada lagi masalah. Ya kan? Rumah misalnya bersyarikat beli rumah tapi rumahnya sudah dibagi dua. Ya, sudah, nggak ada lagi masalah. Ya. Persyarikatan tidak lagi masalah. Cuman ada masalah nanti di sisi dia sebagai tetangga. Ya, jelasnya? Kalau dia tetangga, dia juga lebih berhak daripada apa? Daripada orang lain untuk membelinya. Lebih berhak. Jelas ya? Sebab tetangga menjual rumahnya. Ternyata dia jual rumahnya kepada orang yang rusak. Ya, kerjanya ribut saja di rumah. Ya, maka ini membahayakan tetangga. Karena itu kalau dia ingin menjual rumah, yang paling pertama dia tawarkan adalah tetangganya. Dia tawarkan kepada tetangganya. Ya. Kalau tidak ada tetangga, barulah dia boleh kepada orang lainnya. Baik. Jadi syuf'ah ini terkait dengan aqar yang belum dibagi. Ya. Kemudian beliau terangkan di hadis Jabir radhiyallahu an. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhuma, qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati. Nabi menetapkan. Perhatikan ya kalimat qada. Sebab ini urusannya di mana? Ya, di pengadilan. Ya, ketentuannya. Nabi menetapkan syuf'ah bi kulli ma lam yuqassam. Pada setiap perkara yang belum dibagi. Ya. Kalimat setiap perkara yang belum dibagi, ini oleh sebagian para ulama, dianggap pembahasan syuf'ah itu lebih umum. Bukan hanya dalam masalah aqar saja. Ya, dianggap umum. Jelas ya? Namun sebagian ulama yang lain, ya, sebagaimana Syekh di sini, beliau tetapkan di aqar. Dan mereka mengambil pendalilan dari akhir hadis. Sebab di akhir hadis dikatakan, فَإِذَا وَقَعَتِ الْخُدُودِ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقْ فَلَا syuf'ah. Apabila batasan-batasan sudah ditetapkan dan jalan-jalan sudah dibagi, maka tidak ada syuf'ah lagi. Jelas ya?
Jadi kalau misalnya sudah ditetapkan tanah misalnya bersyarikat beli, tapi sudah dipetak-petak, setiap orang ada pembagiannya masing-masing, sudah selesai. Ya, sebuah pabrik misalnya, bersyarikat di dalamnya, kemudian pabrik ini sudah dibagi-bagi, ya, setiap orang sudah ada pembagiannya, maka ini sudah tidak ada syuf'ah lagi. Jelas ya? Ya, karena itu sejumlah para ulama membatasi pada al-aqar saja. Ya, tapi bukan artinya pendapat yang kedua itu tidak bernilai. Sebab syariat kita itu ya kadang dilihat apa sebab yang menyebabkan adanya syuf'ah. Ya, jadi kalau dia adalah perkara yang mirip dengan kejadian ini dan memang didahulukan kawan syarikatnya, ya harusnya dia yang didahulukan. Harusnya dia yang didahulukan. Baik, selesai di sini tentang ketentuan syuf'ah. Kemudian beliau terangkan di sini, kata beliau wala yahillu, ini pembahasan yang ketiga, hukum melakukan hila dalam syuf'ah. Wala yahillu tahayyul li isqatiha. Ya, tidak boleh ada hila di dalam menjatuhkannya. Menjatuhkan syuf'ah. Tidak boleh ada hila. Contoh hilanya bagaimana? Ya. Si A dan si B bersyarikat dalam sebuah perkara atau dalam sebuah rumah, sebuah tanah misalnya. Ya, si A menjual miliknya kepada si C, bukan dijual kepada si B. Dia sudah jual, ya, tapi dia katakan kepada si B, itu bagian saya sudah berikan kepada si C. Dia katakan apa? Diberikan. Ya, kalau diberikan dia tidak bisa menggugat. Ya, sifatnya apa? Pemberian hibah. Tapi hakikatnya dia menjual sebenarnya. Tapi katakan kepada si B bahwa dia apa? Diberikan supaya tidak bisa dituntut. Ya, jelas ya. Ini hila namanya, menjatuhkan syuf'ah. Maka kalau diketahui itu hila dan terbukti, maka tetap syuf'ah itu berlaku. Syuf'ah tetap berlaku. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, fa in tahayyala lam tasqut. Ya. Lam tasqut. Kalau dia melakukan hila, maka syuf'ah tidak jatuh, tetap berlaku. Di hadits innamal a'malu binniyat. Berdasarkan hadits innamal a'mal binniyat. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Baik. Wallahu ta'ala alam. Ya, untuk sementara di sini dulu. Secara pembahasan wakaf, sensiba, ya warisan. Ya. Untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.